Tiba-tiba Pak Pontas panggil saya lagi. Daud, sini. Ini yang mencat saya nih. Kamu mau sekolah lagi enggak? Langsung dia ngomong gini, Daud, di antara semua mahasiswa sekolah Alkitab, mahasiswa S1, S2, tidak ada yang segoblok kamu. Tetapi di antara mereka tidak ada yang muncul sehebat kamu. Aku sendiri, Daud, bikin buku 1 ndak laku-laku. Kamu sampai laku dan bestseller. Tahu ndak, Daud? Suatu kebanggaan dalam hidup saya. Waktu saya diundang khotbah, Pak Pontas, apakah Daud Tony itu muridmu? Pasti. Saya bangga sekali punya murid kayak kamu. Tapi kenapa Bapak mencat saya? Saya ngomong sama Pak Pontas, Pak Pontas, terima kasih Anda mencat saya. Kalau Anda tidak mencat saya, mungkin gelar saya MA, mahasiswa abadi. Tapi karena Anda pecat saya bisa melihat rencana Tuhan. Manusia melihat hari ini, Tuhan melihat jauh ke depan. Saudara, Pak Herman ini tahu persis. Waktu saya pelayanan di Tuban saja, itu naik bis. Naik bis. Suatu kali dikenalin cewek sama Pak Herman. Wah, saya deketin, saya kabur. Kenapa kabur? Aku nyadari aku wong kere. Dompetnya renek. Aduh, karena orang mampu, wong tua aku kere, kan kere. Mundur saya. Dan padahal saya masih ingat waktu saya merintis pelayanan. Saya ngajar di Akademi Kepolisian. Yang tak didik itu murid saya, yang saya didik, minimal itu pangkatnya itu letnan 2. Yang didik itu kolonel, kapten gitu. Saya yang ngasih pengarahan. Naik bis ekonomi gantung gitu dah. Suatu kali naik bis itu, bis safari. Sampai di Semarang. Saya kan gini dah. Gitu dah. Wah, tiba-tiba saya ditelepon. Izin. Padahal dari mana? Saya lokasi di sini, posisi di sini. Oke, kita jemput. Wah, kan dijemput patroli dah. Yang ngajar ya dah. Yang saya didik aja paling rendah letnan 2. Saya kan kemana-mana dulu didampingi letnan 1, Pak itu. Wah, Pak Irman tahu tuh, karena saya ngajar. Tapi duit orang duit enggak punya, bokek. Wah, jadi kelihatannya action ngajar, tapi enggak ada duit. Sampai sopirnya bingung, ini ada apa, mau gropion apa? Sampai gini, enggak taunya polisi jemput saya. Waktu turun, cek semua rumah gini. Terusan sopirnya gini, iki sopo ya? Kok ini polisi hormat kabeh? Ini tapi naik bis ekonomi. Yang jaga letnan 1. Wah, di waktu ngajar kelihatan gini. Wah, tapi duit enggak ada. Pulang naik angkot lagi. Saya ngajar. Nah, tapi di situ satu hal. Saya lihat manusia melihat hari ini, tapi Tuhan melihat ke depan. Kalau saudara ada tantangan, waktu saudara ada masalah, mungkin kau bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Tapi ingat, di dalam tantangan, di dalam masalah, sebenarnya ada rencana Tuhan yang terlebih besar. Ada karya Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan.
Tetapi ingat, waktu kita mengalami tekanan dan hambatan, ada satu hal, engkau harus percaya, rencana Tuhan itu yang terbaik. Saudara, waktu saya kan punya teman, atau saya menjaga Pak SBY dulu, kan saya menjaga bidang spiritual untuk mengalahkan ilmu hitam. Dan di situ saya banyak ketemu ahli-ahli ekonomi yang jago-jago makro, mikro, semua ada. Suatu kali membahas satu hal, ini saya beritahu tentang ekonomi Indonesia. Kami ngobrol-ngobrol, bincang masalah ekonomi makro dan mikro, global dunia. Karena punya teman dulu bekas sekwan penasihat presiden, sering ngobrol sama saya, ahli ekonomi semua, tahu semua. Dan saya punya kawan juga, itu seniornya Sri Mulyani, senior UI, jago ekonomi. Dunia setiap 7 tahun itu krisis. Ingat, dunia setiap 7 tahun apa saudara? Krisis. Tapi Indonesia setiap 10 tahun krisis. Karena ada masa transisi. Ganti presiden, ganti selera. Ganti presiden, ganti menteri. Betul? Lihat. Tahun 48 setelah kemerdekaan ada krisis. Sampai makan bulgur dan pakai karung goni. Betul? Betul? Dari 48, 58, 57, 58 ada krisis juga. Krisis ekonomi. Yaitu apa? Centering. Betul? Zaman Soekarno ngalami. Yang ibu-ibu itu ngalami. Ya cerita lagi. Setelah itu tahun 68, setelah G30 SPKI, terjadi krisis ekonomi. Setelah G30 SPKI itu tahun 68. Nah setelah tahun 68, tahun 78, terjadi krisis. Centering lagi. Itu tahun 77, 78. Itu krisis. Dan setelah itu, tahun 88, terjadi krisis dan keluarlah uang 20 ribuan. Ada 10 ribuan dan 20 ribuan. Setelah itu muncul, setelah tahun 88 ke atas, muncul 50 ribuan gambar Soeharto. Betul? Dan tahun 98 krisis ekonomi, jatuhnya Soeharto. Setelah tahun 98 terjadilah krisis lagi, tapi Indonesia bertahan. Krisis 2008. Dan tahu enggak Pak Daud? Ahli ekonomi ini beritahu saya itu 2015. Pak Daud, inilah awal dari krisis 2015. Dan krisis berkepanjangan 2016. Dan badai krisis 2017 dan puncak krisis 2018. Itu siklus 10 tahun. Kenapa bisa krisis? Langsung dia beritahu saya, Pak Daud, pertama, cirinya krisis, daya beli masyarakat turun. Kedua, dia ngomong sama saya, nanti saya beritahu nyimpen apa yang paling bagus. Betul? Ini yang penting. Karena dia adalah orang yang top sekali dalam saham. Saya sebutkan, se-Indonesia tahu semua. Ahli ekonomi, ahli saham. Itu ada berapa orang saya kenal. Kedua, daya beli masyarakat turun. Kedua, lihat. Tidak ada dalam sejarah properti turun. Tapi tahun ini jual properti susah. Betul? 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 Artinya apa? Ini adalah krisis. Ketiga, setelah daya beli masyarakat turun, Indonesia utangnya tahun sudah sampai berapa Pak Daud? 300 miliar dolar. Hah?
Yang benar, iya. Dan utang properti di BI itu sudah mencapai kira-kira 700 triliun. Mosok saya bilang gitu, nggak percaya saya. Kita tahu datanya semua. Nah, setelah itu gimana lagi? Dan ingat, yang tidak diprediksi oleh dunia, Donald Trump jadi presiden. Dia akan mengambil kebijakan. Ingat, Indonesia itu lebih banyak impor daripada ekspor. Betul? Kita aja bikin jarum pentul aja belum, betul? Betul? Ekspor. Santi ngomong. Kalau kita krisis seperti ini, apa yang harus dipegang? Yang ngomong sama saya gini. Pertama, jangan properti bangunan. Belilah tanah. Karena tanah tidak bisa bertambah. Tapi kalau rumah itu bangunan, bangunan itu merosot. Yang pertama, apa saudara? Tanah. Jelas? Jelas? Dan harus hak milik. Jangan hak GB. Loh, kok gitu? Karena ingat, ganti pemerintah, ganti selera, ganti aturan, pusing lagi. Kalau hak milik tidak bisa diganggu gugat, betul? Yang pertama apa hak milik? Tanah dan ketahanan pangan, tanamin. Dan yang kedua, nyimpen apa? Dari dulu hanya ada dua, perak dan emas. Tapi emas sudah terlalu tinggi. Sebenarnya harga perak dan emas hanya selisih 10 kali lipat. Tetapi sekarang sampai berapa ratus lipat. Artinya kalau investasi harus menyimpan silver, perak. Apa saudara? Perak. Karena perak itu diperlukan untuk komponen elektronik dan banyak hal. Betul? Nah, perak dan emas. Dan yang ketiga, gimana Pak? Kan dia kawan saya baik, yang saya cerita itu. Dia ngomong gini, pegang uang secukupnya dan jangan nyimpen uang di bank. Loh, kenapa? Nilai mata uang akan merosot. Langsung dia beritahu, cadangan uang dicetak berdasarkan cadangan emas. Itu dulu tahun 70 tahun ke bawah. Tapi di atas 8 tahun 80-an. Ingat, Amerika mencetak uang sesukanya. Artinya kita hanya megang apa? Kertas, betul? Dolar, betul? Dan dia ngomong apa? Yang ketiga, pegang uang secukupnya. Dan jangan nyimpen uang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nilainya tambah merosot. Inflasi. Betul? Betul? Dan yang keempat, jangan utang bank. 4 ini pegang, pasti bertahan menghadapi badai krisis 2018. Tapi tahun ini, inilah angin badainya. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Tapi ingat, ini satu apa saudara? Pegang apa? Tanah. Harus apa? Hak milik. Malah dia ngomong, kalau tidak perlu sekali, jangan apartemen. Tapi tanah, hak milik, itu tidak bisa diganggu gugat. Hanya PBB-nya yang bayar terus. Betul? Kedua, apa saudara? Emas. Tapi dia nyarankan, simpen perak sebanyak-banyaknya. Alasannya apa? Pasti akan naik kembali ke posisi. Karena emas dan perak itu satu tambang. Yang ketiga, ingat, pegang uang secukupnya. Jelas? Secukupnya aja engkau pegang uang. Nah,
Saya tanya sama papa saya, Papa sudah melewati dalam hidup ini tentang banyak hal. Ayah saya tuh umurnya hampir 70. Dia ngomong pesan gini, Daud, ingat pesan papa. Kita kulit kuning. Maksud papa, jangan ikut politik. Kulit kuning taunya dagang aja. Mau tadi pendeta wae. Kalau dagang aja. Ikut politik itu bahaya. Papa sudah mengalami kerusuhan anti Cina. G30S PKI. Kerusuhan 98. Itu pelajaran yang paling mahal. Sekali salah kamu ngomong, ingat, yang jadi korban banyak orang. Jadi enaknya gimana Bapak? Jangan SMS, sosmed-sosmedan yang berhubungan dengan politik. Nanti salah SMS, geger. Betul? Betul? Lebih baik SMS apa? Firman. Amin? Amin? Dan tidak usah ikut politik. Kecuali engkau dipanggil Tuhan di politik. So gitu Papa? Iya. Pokoknya ingat, kita taunya dagang aja. Kalau pendeta aja. Pelayanan aja. Oh gitu Pak, udah manut aku katanya. Saya udah ngelewatin masa-masa itu. Itu yang paling baik untuk kulit kuning, dia bilang gitu. Siapa yang setuju angkat tangan? Yang tua-tua pasti ngalami. Yo bener. Karena apa? Ngalami. Betul Pak? Betul Pak? Jadi apa? Kalau engkau dipanggil politik sama Tuhan, lakukan aja. Tapi dipanggil dagang aja. Tapi jangan ikut-ikut sosmed. Komentar-komentar politik. Takutnya keliru. Lebih baik apa? Ngajar orang bertobat, nyampaikan firman, dan doa. Itu yang terbaik. Amin. Ingat saudara, krisis itu sebenarnya di Indonesia siklus berapa tahun saudara? 10 tahun. Berarti 98, 2008. 98, tarik mundur tahun 88. Setelah itu keluar uang 50 ribuan. Zaman Soehar, awal dari inflasi. Jadi ingat saat ini saudara, di tengah-tengah krisis ini, engkau pasti bertahan. Tuhan pasti tolong kita. Harus nyimpen ini 4 ini. Yang pertama apa saudara? Tanah. Jelas? Jelas? Nah, saya punya guru sebelum saya bertobat yang ngomong gini. Kakek saya, guru saya adalah pejuang, veteran perang. Dia ngomong sama saya, kita ini merdeka untuk apa? Saya tanya sama guru saya, merdeka? Yo merdeka, bilang itu. Goblok gitu dah. Kita ini merdeka untuk apa? Supaya punya tanah untuk menjejakkan kaki. Betul? Kenapa setelah punya tanah buat jual-jual? Artinya apa? Kalau kamu tidak kepepet sekali, jangan jual tanah. Kecuali kamu bisnis tanah. Makanya saya beritahu, mulai sekarang, pertama tanah, kedua apa saudara? Perak dan apa? Emas. Yang ketiga, apa saudara? Uang secukup. Jelas? Dan jangan apa? Utang